Periode kedua Dinasti Abbasiyah, dari tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi hingga 334 Hijriah atau 945 Masehi, dikenal sebagai fase pertama dominasi militer Turki. Pada masa ini, para Khalifah Abbasiyah mulai kehilangan otoritas penuh atas pemerintahan dan menjadi figur simbolis di bawah kendali militer. Periode ini dimulai setelah wafatnya Khalifah Al-Mutawakkil, yang terbunuh dalam sebuah konspirasi yang melibatkan pasukan pengawal Turkinya sendiri. Sejak saat itu, posisi khalifah tidak lagi memiliki kekuasaan absolut seperti pada masa sebelumnya, melainkan dikendalikan oleh para perwira militer Turki yang semakin mendominasi politik Abbasiyah. Perekrutan besar-besaran tentara bayaran Turki yang dimulai sejak masa Al-Mutashim untuk memperkuat pertahanan kekhalifahan justru menjadi bumerang. Mereka tidak hanya berperan sebagai pasukan perang, tetapi juga mulai mengontrol istana dan pemerintahan. Kekuasaan para panglima militer Turki semakin dominan setelah terbunuhnya Al-Mutawakkil. Pada masa-masa berikutnya, Khalifah-Khalifah Abbasiyah lebih banyak menjadi boneka di tangan mereka. Khalifah Al-Muntasir, misalnya, naik takhta setelah pembunuhan ayahnya, tetapi hanya berkuasa selama setahun sebelum digantikan oleh Al-Musta'in. Al-Musta'in akhirnya diturunkan dan dibunuh oleh faksi militer Turki yang mengangkat Al-Mu'taz sebagai khalifah baru. Keadaan ini terus berlanjut, dengan seringnya terjadi perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi Turki, sementara para Khalifah Abbasiyah kehilangan kewibawaan politik dan hanya dipertahankan sebagai simbol legitimasi kekuasaan. Pada saat yang sama, wilayah kekhalifahan mengalami disintegrasi dengan munculnya dinasti-dinasti semi-independen yang mengambil alih kendali di berbagai provinsi. Di Mesir, dinasti Tuluniyah yang dipimpin oleh Ahmad bin Tulun berhasil mendirikan pemerintahan yang mandiri dari Baghdad, dengan sistem administrasi yang kuat dan kebijakan ekonomi yang stabil. Sementara itu di Persia, dinasti Safaria dan kemudian dinasti Samaniyah menguasai wilayah timur kekhalifahan dengan otonomi penuh, meskipun masih mengakui simbolisme Abbasiyah. Kekuasaan Abbasiyah juga semakin melemah di wilayah Maghrib, di mana muncul dinasti Aghlabiyah yang mengelola daerah tersebut secara independen, dan kemudian diambil alih oleh Fatimiyah yang secara terbuka menentang Abbasiyah. Selain kemunduran politik, kondisi ekonomi kekhalifahan juga mengalami penurunan akibat peperangan internal dan meningkatnya beban pajak yang membebani rakyat. Para gubernur yang semakin mandiri di daerah-daerah kekuasaan seringkali mengelola pajak tanpa mengirimkan pendapatan ke Baghdad, yang menyebabkan kas kekhalifahan mengalami defisit. Di sisi lain, ketergantungan terhadap militer Turki mengharuskan khalifah terus mengeluarkan dana besar untuk mempertahankan loyalitas mereka, yang semakin memperburuk situasi keuangan negara. Pada dekade-dekade terakhir periode ini, muncul ancaman baru dari dinasti Buwayhi yang berasal dari Persia. Buwayhi adalah kelompok Syiah yang berhasil merebut Baghdad pada tahun 945 Masehi dan menyingkirkan otoritas politik Khalifah Abbasiyah. Sejak saat itu, Khalifah hanya menjadi pemimpin spiritual tanpa kendali atas pemerintahan. Sementara penguasa Buwayhi yang bergelar Amir al-Umara menjadi pemegang kekuasaan sebenarnya. Dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Buwayhi, berakhirlah fase pertama dominasi militer Turki, dan dimulailah era baru di mana Abbasiyah menjadi pemerintahan yang lemah di bawah kendali dinasti lain. Periode ini menandai transformasi besar dalam sejarah Abbasiyah, dari sebuah kekhalifahan yang kuat menjadi pemerintahan yang hanya bertahan secara simbolis, sementara kekuasaan nyata berpindah ke tangan penguasa militer dan dinasti-dinasti independen di berbagai wilayah Islam.